kita dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk teman-teman yang sudah bergabung, mohon untuk format namanya diubah. Untuk tunas remaja dan remaja, format namanya diubah menjadi R_nama_asal GMII. Untuk pemuda dan pemudi, formatnya P_nama dan asal GMII. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau bersyukur atas segala perbuatan dan kasih setia Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Karena banyak perbuatan yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semua adalah rancangan Tuhan. Tuhan telah menyediakan rancangan yang indah yang boleh terjadi dalam hidup kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita mengangkat pujian ini kembali. Kita mau berterima kasih, bersyukur atas kebaikan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Bahwa kasih Tuhan begitu sempurna dalam hidup kita. Kita bersyukur bahwa Dia Allah yang mengerti atas segala yang kita perlukan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur
bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah, Bapa kami yang di sorga, yang mengasihi kami dan yang memelihara kami dengan kasih anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Kami bersyukur sore ini ada kesempatan untuk kami beribadah, baik remaja, pemuda, GMI Mawil 10. Tuhan hadir memimpin, menyertai, menolong dan memberkati ibadah pada sore hari ini. Biarlah semuanya berjalan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, dan kami semua diberkati secara khusus melalui pemberitaan firman Tuhan, sehingga kami mengerti bahwa Tuhan rindu memakai kami sebagai orang-orang muda menjadi alat di tangan Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, menjadi saluran berkat bagi suku-suku bangsa, supaya mereka juga mengenal dan mendengar kasih Allah di tengah-tengah dunia orang yang sudah berdosa ini. Terima kasih Bapa. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semuanya hanya jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Kita akan memuji-muji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau semua bangkit berdiri, kita mau bernyanyi bersama. Kita katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Karena Roh Kudus yang telah memberi kekuatan, yang mengajar dan menopang kita. Kita mau dengan bersemangat, kita katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita mengangkat pujian ini kembali dengan lebih bersemangat. Katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, karena Roh Kudus yang telah memberi kekuatan bagi kita semua. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Silakan duduk kembali.
Kita akan menyembah Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau dengan bersungguh-sungguh menyembah Tuhan. Karena Dia Allah yang mengasihi kita. Kuasanya memulihkan kita. Bahwa rencananya begitu indah di dalam hidup kita. Kau Bapa yang mengasihimu, kuasa-Mu memulihkanku.
mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk kesempatan dapat belajar dari Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan. Agar kami mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan kami juga mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan juga setiap orang-orang muda yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan juga persiapkan, Tuhan berkati mereka. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan masuk dalam breakout room ya, bagi pemuda tersendiri juga remaja. Oke, silakan. Ya, bagi yang pemuda, mari kita membuka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Oh, belum. Ya, mari untuk para pemuda kita membuka Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9. Beberapa ayat dari Kisah Rasul pasalnya yang ke-9 itu tentang pertobatan Saulus. Ayat pertama mengatakan begini, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Kemudian kita masuk dalam ayatnya yang ketiga, dalam perjalanan ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Kita langsung masuk ayatnya yang ke-15, perkataan Tuhan kepada Ananias, ayatnya yang ke-15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, kepada Ananias, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ya, demikian jauh firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, ya, menjadi alat di tangan Tuhan. Setiap orang percaya itu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Tapi tidak semua orang percaya atau para pemuda secara khusus tidak harus sekolah teologi. Tidak harus sekolah teologi, tetapi tetap dipanggil oleh Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan. Dalam bacaan ini kita menemukan seseorang yang begitu semangat, begitu energik, dan juga dia punya satu semangat yang luar biasa, berkobar-kobar atas kebenaran yang dia miliki. Dan untuk kebenarannya itulah dia rela melakukan segala sesuatu, melawan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang dia pahami. Termasuk pengajaran Tuhan Yesus. Dia anggap bahwa pengajaran Tuhan Yesus ini pengajaran yang menyimpang dengan pemahaman yang dia miliki. Oleh sebab itu dengan rasa marah, geram, semangat yang berkobar-kobar, dia ingin membunuh murid-murid Tuhan. Dari kehidupan Saulus ini kita melihat bahwa orang yang punya energi yang luar biasa ini, orang yang punya semangat yang berkobar-kobar seperti ini, orang seperti ini Tuhan mau pakai. Tapi bagaimana? Apakah seperti ini langsung mau dipakai oleh Tuhan? Jelas jawabannya tidak.
Orang ini harus dipersiapkan dulu. Ada dua hal yang mendasar kalau kita memperhatikan. Yang pertama, dalam bacaan kita ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6, itulah perjumpaan Saulus secara pribadi dengan Tuhan. Dia sebagai seorang Farisi yang notabene hafal dan mengerti Taurat Tuhan, tetapi tidak mampu mengenali suara Tuhan. Ini aneh. Orang yang hafal firman Tuhan, orang yang tahu firman Tuhan, tapi tidak sanggup mengenali suara Tuhan. Banyak orang Kristen juga seperti ini. Seolah-olah dia sudah menjadi orang Kristen yang rohani. Karena apa? Mungkin alasannya apa? Oh, saya sudah pelayanan kok. Udah bertahun-tahun. Dan pelayanan saya ini termasuk pelayanan yang boleh dikatakan ya sangat baik begitu ya. Tetapi pertanyaannya, mampukah dia mengenal suara Tuhan dalam hidupnya? Pada waktu Tuhan memanggil Saulus secara pribadi, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan dia bertanya, siapakah engkau? Siapakah engkau? Sampai Tuhan memperkenalkan dirinya sendiri, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Mengapa Tuhan mengatakan akulah Yesus yang kau aniaya itu? Mengapa suara itu tidak mengatakan akulah Mesias yang tertulis di dalam perjanjian lama? Karena waktu itu perjanjian baru belum ada. Kenapa hanya itu yang disampaikan oleh Tuhan? Kalimat itu karena Tuhan ingin menunjukkan apa yang harus diperbaiki dalam hidupmu, apa yang menjadi dosamu, yang belum kamu bereskan. Itulah apa? Engkau menganiaya aku. Nah, pertanyaannya sederhana saja, kalau kita mau menyelidiki, apakah Saulus pernah bertemu dengan Yesus? Enggak. Bagaimana seseorang yang belum pernah bertemu tapi mengatakan, aku kok aniaya? Ketemu aja nggak pernah, tatap muka aja nggak pernah. Lalu menjadi pertanyaan, siapa yang dianiaya oleh Saulus? Yang dianiaya oleh Saulus bukanlah Yesus secara langsung, tetapi pengikut Yesus, umat Tuhan. Dosa Saulus dibukakan oleh Tuhan, dan inilah perjumpaan secara pribadi Saulus dengan Tuhan. Dan Saulus harus membereskan hidupnya di hadapan Tuhan. Kalau ingin dipakai oleh Tuhan menjadi alat tangan Tuhan, bereskan hidupmu dengan Tuhan. Jujur terbuka sama Tuhan. Tuhan tidak terlalu tertarik seberapa banyak kita melayani Tuhan. Tapi Tuhan sangat tertarik seberapa besarnya kita mau terbuka di hadapan Tuhan. Jujur terhadap diri sendiri. Kalau kita mau jujur ya, seberapa banyak di antara kita yang melebihi Daud? Adakah di antara kita berani katakan, oh aku lebih hebat dari Daud? Saya yakin kita nggak berani. Tapi Daud dalam Mazmur 139 pernah menuliskan 2 ayatnya yang terakhir. Selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku, kenalah batinku, lihatlah apakah jalanku serong. Kejujuran, keterbukaan di hadapan Tuhan, untuk kita membuka diri supaya kita dibereskan, itulah modal utama. Tanpa kita mau terbuka dan kita mau jujur menyelesaikan ketidakberesan hidup kita di hadapan Tuhan, jangan harap Tuhan mau pakai kita. Justru nanti suatu saat Tuhan akan mempermalukan kita. Ada pendeta-pendeta besar, saya tidak perlu sebutkan, baik dalam maupun luar negeri, akhir hidup mereka dipermalukan oleh Tuhan. Mungkin pada waktu sepanjang hidupnya, dia diidolakan. Wah, ini pendetaku hebat. Orang luar mengatakan pendeta itu hebat. Tapi di akhir hidupnya, Tuhan permalukan. Karena apa? Karena di akhir hidupnya terbongkar apa dosanya yang bertahun-tahun dipelihara. Jadi, jangan kita berpikir Tuhan tertarik kalau kita sudah melayani bertahun-tahun dan sebagainya. Kalau hidup kita sendiri tidak beres di hadapan Tuhan. Tidak mau jujur, tidak mau terbuka di hadapan Tuhan. Kita melihat bagaimana akhirnya
Saulus ini dipakai Tuhan begitu luar biasa kan? Tidak ada satu tokoh dalam Alkitab yang dipakai Tuhan untuk menulis kitab paling banyak selain Saulus atau si Paulus. Nah, yang kedua, mari kita perhatikan. Pada waktu Saulus mengalami kebutaan, dia dituntun masuk kota, kemudian Tuhan berbicara kepada seorang hambanya yang bernama Ananias. Ayatnya yang ke-10, perhatikan baik-baik ya. Nanti Anda akan menemukan perbedaannya. Antara ayat 4 itu Tuhan ngomong sama Saulus, dengan ayat 10 Tuhan ngomong sama Ananias, itu beda. Perhatikan ayat 10 baik-baik. Di Damsyik ada seorang murid yang bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, langsung apa dijawab? Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Sama sebenarnya kalau kita perhatikan, Saulus. Siapa kau? Tapi pada waktu Tuhan bicara, Ananias, ini aku Tuhan. Itu menunjukkan bahwa Ananias memang orang yang dekat dengan Tuhan. Pada waktu Tuhan ngomong hanya satu kata, Ananias, ini aku Tuhan. Dia bisa mengenal suara Tuhan begitu jelas. Lalu terjadi satu perbincangan antara Tuhan dan Ananias yang intinya apa? Tuhan mau pakai Ananias melayani si Saulus. Karena apa? Tuhan bilang sama Ananias, ini orang yang akan aku pakai. Ini orang yang aku pakai. Kamu harus pergi. Walaupun kita membaca sempat terjadi protes dari Ananias. Tuhan, masa Tuhan nggak tahu ini orang yang akan membunuh murid-muridmu loh Tuhan. Kenapa aku harus pergi untuk menemui orang ini? Ini orang ini jahat loh Tuhan. Tapi Tuhan katakan, ini orang yang akan aku pakai. Ini orang yang akan aku pakai. Nah, di sini kita belajar yang kedua. Apa yang kedua? Tuhan pakai seseorang untuk memperlengkapi orang yang akan dipakai oleh Tuhan. Ya, tidak ada ceritanya seseorang yang mau dipakai menjadi Allah di tangan Tuhan, dia tidak mau diperlengkapi oleh Tuhan melalui orang yang disuruh oleh Tuhan. Tidak ada ceritanya itu. Terus tiba-tiba kalau orang Jawa bilang, ujuk-ujuk, langsung tampil. Tidak ada. Tapi Tuhan mempersiapkan seseorang untuk dipakai mempersiapkan orang yang akan menjadi alat di tangan Tuhan. Kepekaan Ananias terhadap suara Tuhan yang akhirnya membawa dia, sekalipun mungkin dia merasa gamang gitu ya, ini gimana ini penjahat besar ini termasuk boleh dikatakan orang yang akan mencari dan membunuh saya, salah satunya pengikut Tuhan, bagaimana saya harus menemui dia, membina dia, membimbing dia. Tapi ketaatan Ananias kepada Tuhan membuat Ananias pergi dan menemui orang ini. Dan bagaimana kita melihat respon yang ditunjukkan oleh Saulus. Kalau kita memperhatikan di dalam bagian firman Tuhan ini, Ananias berkata demikian ayat 17. Langsung aja di kalimat tengah itu ya. Atau lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu, ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus dan katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan dirinya kepadaku di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Memang di dalam bagian firman Tuhan ini tidak disebutkan bagaimana reaksi si Saulus. Tetapi kalau kita memperhatikan baik-baik bagian firman Tuhan ini, pada waktu Ananias mengatakan, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus. Bukankah nama ini juga yang sudah diperkenalkan di dalam ayatnya yang kelima? Akulah Yesus. Akulah Yesus. Artinya apa? Saulus menyadari bahwa orang ini, Ananias, inilah yang diutus oleh Tuhan untuk mempersiapkan dirinya.
Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Kristus, kalau Anda ingin dipakai menjadi alat di tangan Tuhan, bersediakah Anda dibimbing, ditolong oleh seseorang yang diutus oleh Tuhan untuk memperlengkapi Anda? Tapi kalau Anda menolak, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah menjadi alat di tangan Tuhan. Walaupun orang melihatnya, pelayanannya luar biasa. Tapi Tuhan katakan, aku nggak pakai dia. Aku nggak pakai dia. Menjadi alat di tangan Tuhan itu satu hal yang luar biasa. Walaupun tadi awal Bapak katakan, tidak harus Anda sekolah teologi. Tidak harus Anda secara full time. Tidak. Karena ada banyak juga orang-orang secara punya profesi, mereka juga melayani Tuhan. Di GMI saya juga kenal orang-orang seperti itu. Mereka punya profesi. Pagi sampai sore mereka bekerja, tapi malam dan mereka memberi hidup untuk melayani Tuhan. Nah, ini dua hal yang paling mendasar yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau jujur terbuka di hadapan Tuhan, membereskan hidup kita di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, bersediakah kita untuk dibimbing oleh Tuhan melalui orang yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Nah, ini membutuhkan kepekaan. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan tadi, pada waktu Ananias mengatakan, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang menampakkan diri. Saulus akhirnya paham, dia peka bahwa orang inilah yang memang sedang dipersiapkan. Walaupun kalau kita jujur, Ananias ini dibandingkan si Saulus dalam pengetahuan kitab Taurat, nggak ada apa-apanya, si Ananias. Tapi bagaimana si Saulus ini, walaupun secara akademis dia begitu hebat, tapi pada waktu dia di hadapan orang yang diutus oleh Tuhan, dia belajar merendahkan hati. Tunduk di hadapan Tuhan. Makanya di GMI ini ada loh, di satu gereja, pendetanya hanya S1 tapi jemaatnya S3. Ya, pendetanya hanya sarjana teologi, tapi jemaatnya ada yang doktor loh. Kadang-kadang kan kalau orang yang gelarnya lebih kecil kan, aduh nggak enak ya. Di depan khotbah sama orang yang notabene gelarnya tinggi. Tapi itu fakta terjadi di GMI. Ya. Tapi saya mau katakan, sekalipun pendeta itu, gembala itu S1, dan jemaatnya entah itu S2, S3 dan sebagainya, belajar tunduk menghargai gembala yang Tuhan tempatkan. Ya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan mari kita memberi hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Dan dua hal inilah yang paling mendasar dalam kehidupan kita jika kita ingin dipakai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa untuk meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Satu hal yang luar biasa, Tuhan pakai seorang yang bernama Saulus ini. Orang yang begitu semangat, energi, gairah, begitu luar biasa Tuhan. Dan Tuhan mau pakai orang ini. Yang dulunya memiliki konsep pemahaman yang salah. Dan Tuhan mempersiapkan dia, melayani dia. Dan akhirnya terbukti Tuhan. Orang ini dipakai Tuhan luar biasa, menjadi Allah di tangan Tuhan begitu luar biasa. Dan ada begitu banyak orang dimenangkan, ada begitu banyak tempat yang akhirnya jemaat Tuhan berdiri. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini, sungguh memberkati kami semua. Sebagai orang-orang muda, orang-orang yang sangat energik, orang-orang yang punya gairah begitu luar biasa. Biarlah Tuhan juga pakai mereka sebagai alat di tangan Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita sekarang akan masuk dalam pokok doa ya. Betul ya? Oke. Mungkin bisa ditampilkan di layar. Kita akan mendoakan beberapa suku di negara kita yang notabene orang Kristennya belum ada. Siapa tahu setelah berdoa ini Tuhan panggil Anda untuk melayani di salah satu suku yang nantinya kita akan doakan bersama. Mungkin bisa ditampilkan di layar.
Bisa kebaca itu ya? Oke. Nah, ada satu suku yang namanya suku Tomini. Ya, mungkin baru pertama kali di antara kita yang pernah dengar itu ya. Ini bukan suku di luar negeri ya, ini suku di Indonesia ini. Orang Tomini itu tinggal di kecamatan Tomini, di Tinomba, Mautung, yang ada di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ya, pasti kalian tahu ya, Sulawesi Tengah ya. Nah, mata pencarian orang Tomini ini yang tinggal di pesisir adalah petani cengkeh dan kopi, sedangkan yang tinggal di pegunungan adalah bertani padi dan jagung. Orang Tomini penganut Islam yang setia dan tidak terlalu fanatik. Karena mereka masih memelihara kepercayaan nenek moyang yaitu animisme. Populasi orang Tomini 30.000 jiwa, sedangkan orang Kristennya masih 0. Jadi suku ini belum pernah sekalipun mendengar Allah menjadi manusia. Suku ini belum dilayani dan tidak memiliki sarana penginjilan, contohnya seperti film Yesus, Alkitab, dan media online. Itulah sekelumit informasi tentang suku Tomini. Dan kita akan mendoakan suku ini supaya Tuhan bekerja sesuai dengan maksud Tuhan, agar orang-orang Tomini ini ada yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena mereka masih belum ada yang percaya. Mari kita berdoa, saya bagi dalam 2 kelompok saja. Untuk yang putri. Yang putri kita berdoa agar Tuhan membuka hati orang Tomini terhadap Injil Kristus. Mereka agar terbuka ya. Yang kedua, berdoa agar gereja-gereja Tuhan termasuk GMI yang ada di sana tergerak untuk menjangkau suku Tomini ini. Nah, untuk yang pemuda atau putra, berdoa agar orang-orang percaya yang tinggal di tengah-tengah masyarakat Tomini diberi keberanian untuk bersaksi. Yang keempat, supaya ada orang atau lembaga yang tergerak untuk membuat atau menyediakan sarana PI untuk menjangkau suku Tomini. Yaitu sarana PI seperti tadi, film Yesus supaya ada yang bisa mendabing dalam bahasa suku, Alkitab diterjemahkan dalam bahasa suku, atau media online yang lainnya. Ya, mari kita bersama-sama kita dengan bersuara, kita mendoakan suku Tomini ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa untuk suku Tomini yang ada di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi suku ini. Engkau juga mati untuk suku ini, supaya ada orang-orang dari suku Tomini ini yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dari 30.000 jiwa, seorang pun belum pernah mendengar kasih Allah. Karena suku ini belum pernah dilayani Tuhan. Belum pernah ada orang percaya, belum pernah ada lembaga atau gereja Tuhan yang membawa berita Injil ke tengah suku ini. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan, supaya orang-orang percaya yang tinggal di tengah-tengah masyarakat Tomini, Tuhan pakailah mereka, berikanlah keberanian kepada mereka Tuhan, untuk bersaksi, menceritakan kasih Tuhan, bahwa Allah hadir ke dalam dunia, dalam wujud manusia Yesus Kristus yang sudah berkarya, mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa manusia, dan bangkit dari antara orang mati untuk memberikan jaminan, kepastian kehidupan yang kekal. Kami juga berdoa Tuhan, supaya ada orang atau lembaga yang Tuhan gerakkan untuk membuat atau menyediakan sarana PI. Apakah itu film Yesus yang didabing dalam bahasa Tomini, penterjemahan Alkitab dalam bahasa Tomini, ataupun media-media yang lain. Tuhan gerakkanlah agar orang-orang Tomini mereka juga mengenal kasih Tuhan. Mereka tahu bahwa Allah mengasihi mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami untuk orang-orang suku Tomini, agar kelak mereka berdiri di hadapan tahta anak domba Allah. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, yang berikutnya kita akan masuk dalam suku Alu. Ya, suku Alu. Suku Alu merupakan basis dari Pitu Bagbana Binanga. Ini satu istilah kelompok begitu ya, yang merupakan salah satu dari kelompok persekutuan Mandar.
Orang Alu tinggal di Desa Alu, Kabupaten Mandar, Sulawesi Barat. Kita pasti pernah mendengar Sulawesi Barat. GMI ada di Sulawesi Barat. Orang Alu hidup sebagai petani dan pedagang. Mereka juga memelihara kerbau, kambing, sapi, dan ayam. Orang Alu penganut agama Islam. Namun mereka masih percaya kepada spiritisme. Spiritisme ini roh-roh ya. Jadi mereka masih percaya adanya roh-roh yang gentayangan dan sebagainya. Populasi orang Alu itu sebesar 16.000 jiwa. Orang Kristennya berapa? Masih 0. Sarana PI, baik itu Alkitab belum ada, film Yesus sudah ada. Maksudnya sudah didubbing dalam bahasa Alu ya. Suku ini sudah pernah dilayani namun tidak di follow up kelanjutannya. Jadi mungkin ya, dulu pernah ada sekelompok orang pergi melayani di suku Alu, tapi setelah itu ya udah berhenti. Tidak ada kelanjutannya. Nah, ini stopnya di situ. Ini enggak maksimal. Akhirnya tidak ada perkembangan yang signifikan terhadap suku Alu. Nah, kita berdoa untuk suku Alu ini supaya ada orang-orang dari suku Alu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Masih dalam pembagian 2 kelompok. Yang pertama untuk kaum putri ya. Satu, berdoa supaya gereja-gereja Tuhan termasuk GMII yang ada di sekitar suku Alu ini, mereka tergerak untuk menginjili suku ini. Yang kedua, kita berdoa supaya Tuhan membuka hati orang-orang suku Alu ini agar terbuka bagi Injil. Karena hanya Tuhan yang bisa membuka hati seseorang. Untuk kelompok putra, kita doakan orang-orang percaya yang tinggal di sekitar suku Alu agar diberikan keberanian untuk bersaksi. Dan yang kedua, seperti tadi diinformasikan bahwa sudah ada film Yesus dalam bahasa Alu ya. Kita doakan supaya film Yesus yang ada dapat dipakai untuk menjangkau suku ini. Mari kita berdoa bersama-sama dengan bersuara. Kita berdoa supaya ada orang suku Alu yang ada di Sulawesi Barat percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembali lagi kepadamu Tuhan. Kami mau membawa suku Alu yang ada di Sulawesi Barat. Untuk inilah Engkau mati Tuhan, supaya ada orang-orang dari suku Alu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai saat ini belum ada orang-orang dari suku Alu yang populasinya cukup besar 16.000 jiwa. Belum ada satupun orang yang percaya. Kami berdoa Tuhan supaya orang-orang percaya yang tinggal di sekitar orang Alu diberi keberanian untuk bersaksi, untuk menjangkau mereka Tuhan. Berikanlah hikmat supaya mereka juga memiliki cara yang tepat untuk melakukan pendekatan dan menjangkau suku Alu ini. Kami bersyukur ada film Yesus yang sudah didubbing dalam bahasa Alu. Kami berdoa kiranya ini juga dapat dipakai sebagai sarana untuk memberitakan Injil, memberitakan cinta kasih Tuhan. Sehingga mereka juga tahu bahwa Allah hadir di tengah-tengah dunia, menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Terima kasih Bapa, kami berdoa membawa suku Alu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Supaya kelak ada orang-orang suku Alu yang berdiri di hadapan tahta domba Allah, memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, ini untuk suku-suku yang terakhir yang kita doakan. Ya, kita berdoa untuk suku Lampung Sungkai. Ya, kalau mendengar kata Lampung, pasti saudara juga tahu, oh ini di Provinsi Lampung, betul. Ya. Nah, orang atau suku Lampung Sungkai adalah kelompok kecil yang terpisah dari rumpun Lampung. Ikatan kekeluargaan Lampung Sungkai sangat erat dan baik. Orang Lampung Sungkai pekerjaan utamanya adalah petani, terutama kopi yang menjadi komoditi utamanya. Namun pengelolaan kopi masih berupa industri rumahan. Orang Lampung Sungkai memegang identitas Islam yang sangat kuat dan sangat menentang perpindahan agama. Nah, ini satu tantangan ya.
Populasi orang Lampung Sungkai ini sebesar 100.000 jiwa. Wah, gede kali ini. Sedangkan orang Kristennya berapa? Masih 0. Ya, belum ada yang percaya. Alkitab sudah ada dalam Perjanjian Baru, artinya dalam bahasa Lampung Sungkai. Kemudian film Yesus juga sudah ada. Nah, suku Lampung Sungkai belum pernah dilayani. Kita punya GMI di Lampung ya. Itu Pak Pendetanya itu Pak Pendeta Martin Bariot. Ya, kita doakan supaya jemaat di GMI Filipi Lampung digerakkan oleh Tuhan. Ya, untuk Putri, mari kita doakan supaya gereja-gereja Tuhan, termasuk GMI yang ada di Lampung, tergerak untuk menginjili suku ini. Yang kedua, berdoa supaya Tuhan membuka hati orang suku Lampung Sungkai ini agar terbuka bagi Injil. Karena tadi kita membaca di sini informasi mereka sangat kuat terhadap agamanya dan sangat menentang penduduknya yang pindah agama. Berdoa untuk putra ya. Berdoa agar Tuhan membuka jalan untuk menjangkau suku Lampung Sungkai ini. Dan yang kedua, berdoa agar orang-orang percaya yang tinggal di sekitar suku Lampung Sungkai diberikan keberanian untuk bersaksi. Ya, mari kita berdoa bersama-sama untuk suku Lampung Sungkai ini agar mereka diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa untuk suku Lampung Sungkai yang ada di Provinsi Lampung. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan bukakan jalan untuk bagaimana menjangkau suku Lampung Sungkai dengan populasi yang sangat besar 100.000 jiwa. Tapi tak satu pun orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tak satu pun orang yang mendengar cinta kasih Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga kami berdoa, kiranya Tuhan tolonglah orang-orang percaya, gereja-gereja Tuhan, lembaga misi. Tuhan gerakkan hati mereka untuk menjangkau, melayani suku Lampung Sungkai ini agar mereka juga mendengar kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya orang-orang percaya yang tinggal di sekitar suku Lampung Sungkai, Tuhan berikanlah keberanian untuk mereka membagi kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di Lampung Sungkai ini, agar mereka juga dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk suku ini Tuhan, supaya ada orang-orang dari suku Lampung Sungkai ini diselamatkan. Dan mereka berdiri di hadapan tahta domba Allah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan masuk doa yang terakhir. Ada satu misionaris yang akan kita doakan. Tetapi sebelumnya saya ingin memberikan satu penegasan. Kita tadi baru mendengar ada 3 suku yang masing-masing belum pernah dilayani dan belum pernah ada orang Kristen. Dan kalau berdasarkan Matius pasal 24 ayat 14, Tuhan Yesus tidak akan datang yang kedua kalinya sebelum semua suku bangsa mendengar Injil. Jadi makanya kenapa pada waktu lalu Bapak berkhotbah di sini katakan, tidak usahlah berbicara kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ya. Bagaimana kita mau berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya? Ternyata ada banyak suku, sekalipun mereka belum pernah mendengar kalau Yesus pernah datang untuk yang pertama kalinya. Jadi yang harus kita kerjakan, bagaimana kita mendoakan, bagaimana kita rindu melayani suku-suku ini. Supaya mereka terlayani, mereka sudah mendengar Injil, Tuhan pasti datang untuk yang kedua kalinya. Sekarang kita akan berdoa untuk satu keluarga misionaris, itu yang bernama keluarga Bapak dan Ibu Rocky Latuputi. Ya, beliau kakak tingkat saya pada waktu kami kuliah di I3, dan istrinya bernama Ibu Novi Pandi. Ya, Ibu Novi Pandi ini kakak tingkat saya. Nah, Bapak Rocky Latuputi berasal dari Ambon dan istrinya Ibu Novi Pandi ini berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Beliau keduanya merupakan alumni Sekolah Teologi I3 Batu Malang. Dalam pelayanannya sebagai seorang misionaris di negara Timor Leste, beliau bergabung dan menjadi anggota dari Badan Misi WEC Internasional. Beliau melayani di Timor Leste sejak Februari 2018 sampai sekarang.
pelayanan penjangkauan di Timor Leste melalui pendidikan dan pelayanan anak-anak Esperanza dan Bible Institute, serta penanaman gereja dan Bible Study. Nah, itu beberapa pelayanan yang ditekuni atau dijalani oleh misionaris ini. Mari kita mendoakan untuk misionaris kita ya, orang Indonesia yang diutus Tuhan untuk melayani di Timor Leste, negara tetangga kita yang pernah jadi provinsi, salah satu provinsi di negara kita. Kita doakan bersama. Yang pertama, bersyukur ada 15 siswa baru yang masuk dalam Bible Study, bukan Bible Study ya, tapi Bible Institute. Ya. Kemudian yang kedua, bersyukur untuk tambahan tenaga misionaris WEC yang telah bergabung. Jadi di Timor Leste sekarang ketambahan 2 tenaga dari Badan Misi WEC untuk melayani di sana. Kita bersyukur semakin banyak tenaga misionaris diutus. Yang ketiga, kita berdoa untuk pelayanan anak-anak Esperanza serta penjangkauan kepada orang tuanya. Ya, istilah Esperanza ini kayak hanya sebuah istilah saja ya. Jadi mereka menjangkau anak-anak, pelayanan anak-anak, tetapi orang tuanya juga diundang. Jadi supaya pada waktu katakanlah cerita anak-anak disampaikan, itu orang tuanya dengar. Jadi ini merupakan salah satu strategi. Kemudian yang berikutnya kita berdoa untuk pertumbuhan iman dari anggota-anggota yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Timor Leste itu mayoritas itu Katolik. Dan Katolik yang sangat yang sangat kuat ya. Nah, kita bersyukur ada orang-orang yang dalam pelayanan penanaman gereja, mereka ada yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, walaupun jumlahnya masih belum seberapa. Kita doakan supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Ya, mari kita berdoa bersama-sama untuk keluarga Bapak Rocky Latuputi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur ada keluarga dari Indonesia yang Tuhan pakai untuk melayani sebagai misionaris lintas budaya. Itulah Bapak dan Ibu Rocky Latuputi yang Tuhan pakai untuk melayani di negara Timor Leste. Kami bersyukur Tuhan menolong, menyertai hamba-Mu dalam pelayanan tantangan yang begitu berat. Sejak bulan Februari tahun 2018 masuk dalam pelayanan di sana. Kami bersyukur penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan luar biasa. Kami bersyukur Bapak untuk 15 siswa baru yang akan dibina, dididik dalam Bible Institute. Tuhan berkatilah ke-15 siswa yang baru ini. Kelak mereka menjadi alat di tangan Tuhan, diutus sebagai pelayan-pelayan Tuhan, memberitakan Injil, menjadi misionaris. Kami juga bersyukur untuk tambahan tenaga misionaris dari Badan Misi WEC, ada 2 orang yang bergabung dan memperkuat pelayanan yang ada di sana. Tuhan mampukanlah hamba-hambamu ini untuk bisa beradaptasi. Kami juga berdoa untuk pelayanan anak-anak Esperanza serta penjangkauan kepada orang tua mereka. Kiranya melalui pelayanan anak-anak ini, orang tua mereka juga mendengar firman Tuhan. Mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak, kami juga bersyukur untuk pertumbuhan iman dari anggota-anggota yang telah dilayani dalam penanaman gereja sehingga mereka boleh menjadi orang yang percaya. Doa kami Tuhan, kiranya iman mereka kepada Tuhan Yesus tetap dipelihara oleh Roh Kudus sehingga mereka tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun ada banyak tantangan, bukan hanya dari masyarakat sekitar, tetapi juga keluarga mereka. Kiranya mereka juga tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami berdoa menopang keluarga ini. Keluarga Bapak dan Ibu Rocky Latuputi. Tuhan cukupkan kebutuhan hidup mereka. Tuhan juga berkati anak-anak mereka yang semuanya tinggal di Indonesia. Peliharakanlah mereka dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memberkati keluarga Bapa dan Ibu Rocky Latuputi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, informasi dari panitia masih ada waktu. Kita doakan ya satu misionaris lagi. Itu adalah Bapak Titus Dima. Ya, jadi Bapak Titus Dima ini melayani di satu negara di Afrika Barat namanya Guinea Bissau. Ya, beliau melayani di sana sebagai seorang misionaris
itu sudah lebih dari 25 tahun. Ya. Kita doakan untuk pelayanan beliau di sana secara khusus dalam penjangkauan anak-anak muda. Baik itu melalui olahraga, melalui musik, dan juga beberapa hal yang lainnya untuk bisa menjangkau orang-orang muda. Doakan juga untuk di tengah-tengah suku yang beliau layani itu sudah berdiri gereja, puji Tuhan. Dan sudah ada 1 orang penduduk asli yang dibina, yang akhirnya dipercayakan juga untuk melayani di sana. Nah, kita bersyukur untuk itu. Nah, kita juga doakan untuk kesehatan beliau, karena beliau ini memang punya penyakit. Itu sebenarnya ada kesaksian beliau itu di YouTube ya. Itu pada tahun keberapa beliau sebenarnya sudah tinggalkan Guinea-Bissau. Karena pergumulan dengan penyakitnya itu. Tapi firman Tuhan datang kepada beliau. Dan memang kalau kedengarannya agak aneh. Firman Tuhannya datangnya gini, jangan ada padaku Allah lain di hadapanmu. Apa maksudnya? Akhirnya beliau mengerti, jangan penyakit itu menjadi alasan untuk akhirnya tinggalkan Guinea-Bissau dan akhirnya kembali ke Indonesia. Karena negara Guinea-Bissau ini termasuk negara yang paling miskin di Afrika Barat. Ya, listrik aja masih susah. Oleh sebab itu akhirnya beliau dalam kondisi apa adanya fisiknya, beliau tetap bertahan di Afrika Barat itu sampai udah lebih dari 25 tahun. Memang beliau harus terus mengkonsumsi obat ya. Kebanyakan obatnya dikirim dari Indonesia ke sana. Ya, kita tetap doakan, kita topang. Kita bersyukur ada misionaris dari negara kita yang begitu setia. Ya, sebenarnya ada 2. Ya, tapi nanti lain waktu kita akan doakan misionaris ini. Mari kita sekali lagi bersama-sama mendoakan Bapak Ibu, bagaimana kita juga mengasihi suku-suku yang di luar negeri melalui pelayanan para misionaris. Kita doakan untuk Bapak Titus Dima yang melayani di negara Guinea-Bissau, Afrika Barat. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan dan kekuatan kepada beliau. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, pada sore hari ini kami berdoa menopang hamba-Mu Bapak Pendeta Titus Dima yang Tuhan panggil untuk melayani di negara Guinea-Bissau, Afrika Barat. 25 tahun lamanya. Begitu setia beliau melayani Engkau Tuhan. Dan tidak gampang dengan segala pergumulan masalah secara khusus menyangkut kesehatan. Tapi Tuhan begitu setia menolong dan menyertai hamba-Mu untuk tetap setia menjadi utusan misi dengan segala kelemahan, dengan segala kekurangan. Kami berdoa Tuhan, terima kasih ada orang-orang yang percaya melalui pelayanan hamba-Mu ini. Orang-orang muda yang dipakai oleh Tuhan. Dan puji Tuhan ada gereja yang hadir di tengah-tengah suku yang dilayani. Dan terima kasih juga Tuhan ada orang muda yang sudah dibina dan dipercayakan untuk ambil bagian dalam pelayanan, melayani sukunya sendiri. Kami berdoa Tuhan berkatilah supaya gereja ini terus berkembang. Ada banyak suku yang dimenangkan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi kami berdoa, menopang dan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Titus Dima ini. Kiranya Tuhan kuatkan hamba-Mu juga secara fisik. Kebutuhan kehidupan sehari-hari, kebutuhan juga obat-obatan yang harus dikonsumsi oleh beliau. Tuhan cukupkan semuanya itu. Terima kasih Bapak untuk kesempatan ini. Kami boleh mendoakan hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada di ladang misi. Sekalipun kami belum bisa pergi, sekalipun kami tidak pergi Tuhan. Tetapi melalui doa kami pergi bersama hamba-hamba-Mu. Karena itu yang Tuhan inginkan sebagai tanggung jawab kami sebagai orang percaya untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Dan Tuhan tetap tanamkan hati misi itu kepada kami selaku anggota gereja-Mu Tuhan, gereja misi Injil Indonesia. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus inilah doa kami Tuhan. Untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Amin. Ya, saya serahkan berikutnya kepada pemimpin pujian.
Baik teman-teman semua, karena remaja belum selesai, mohon untuk kesediaannya untuk menunggu kurang lebih 5 menit lagi ya. Terima kasih. Ya, sambil menunggu waktu yang ada berkaitan dengan misi ya, saya rindu supaya ada orang-orang muda itu ikut langsung terjun ke ladang misi. Nah, puji Tuhan di Mawil 10 ini itu ada pelayanan untuk penjangkauan suku-suku yang terabaikan. Yang pertama itu suku Baduy. Ya, ini sudah ada beberapa anak muda dari pengurus Komisi Pemuda yang pergi ke sana. Itu seperti Saudari Christine, Saudari Bella sudah ke Baduy. Ya, kita harapkan supaya orang-orang muda juga pergi. Itu juga seperti Lucy, kemudian siapa lagi? Satunya lagi? Maria, ya Maria itu dari Korintus. Ya, itu satu hal yang luar biasa. Nah, siapa tahu kalau ada di antara pemuda-pemuda mau ikut bergabung dalam pelayanan misi untuk bersama-sama menjangkau suku Baduy, ya itu nanti bisa berhubungan dengan Saudari Maria lah atau Lucy. Bagaimana nanti prosedurnya. Kemudian yang kedua itu suku Banyumasan. Suku Banyumasan ini di Kebumen, ya tepatnya di Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita memang ada tiap bulan itu ada rencana untuk pergi ke suku ini. Ya, kita doakan, dan kalau ada orang-orang muda juga yang ingin bergabung bersama, ya silakan bisa menghubungi Saudari Maria, Lucy, atau kepada Bapak, silakan. Nah, nanti rencananya memang, karena ini masih sifatnya terbatas ya untuk yang bisa pergi ya, itu kita akan menjangkau awal Juni atau pokoknya bulan Juni, itu kita akan menjangkau atau mengunjungi yang disebut dengan Orsula. Apa itu Orsula? Orang suku laut. Ya, jadi mereka tinggal di atas laut, dipakai rumah apa namanya itu, pakai pancang gitu ya. Ya, memang tidak gampang. Karena di sana kesulitan utamanya itu apa? Itu air bersih. Kesulitan utamanya itu. Nah, tapi kita bersyukur bahwa di orang suku laut itu sudah ada Bapak dan Ibu Pendeta GMI dari Bapak Ibu Pendeta Daniel Labamba. Ya, mereka dipanggil oleh Tuhan untuk melayani suku laut. Ya, ini tidak gampang. Dan memang kerinduan supaya ada banyak gereja-gereja misi yang ada di wilayah Mawil 10 itu terlibat dalam pelayanan misi secara khusus orang muda. Memang satu hal yang harus kita pahami, pelayanan misi itu tidak gampang, membutuhkan banyak pengorbanan, ya terutama dana. Tapi kalau orang-orang muda rindu untuk melayani Tuhan, Tuhan pasti siapkan, ya Tuhan pasti siapkan. Ya. Itu beberapa informasi. Kalau nantinya ingin mengetahui lebih lanjut, bisa menghubungi Bapak. Itu tadi kalau di pemuda bisa menghubungi Saudari Maria atau Lucy untuk pemuda ya. Dan juga ada Bapak Jamie atau Bapak Freddy yang ada di Korintus. Ya, mereka sangat mengetahui tentang pelayanan di ladang misi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya serahkan kepada pemimpin pujian. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Joel Paranga yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini. Biarlah kiranya firman yang disampaikan oleh hambanya dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Khususnya bagi kita muda-mudi yang masih memiliki semangat untuk
dipakai Tuhan khususnya dalam misi, dan kita mau hidup kita hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu bagi kami pada sore hari ini. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu ya Bapa, dan biarlah firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Tuhan berkati keluarga, bahkan pelayanannya. Tuhan berkati, dan biarlah dia boleh menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini kami akan memberikan persembahan. Biarlah kiranya persembahan yang kami kumpulkan dapat dipergunakan untuk mendukung pelayanan dimanapun berada. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi. Haleluya. Amin. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Saudari Vivi dipersilakan. Pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, saatnya kita saling mendoakan dan masuk dalam doa syafaat. Untuk pokok doa sudah di-share di grup Pemuda dan Remaja Mawil 10, boleh sambil dilihat. Kita akan saling mendoakan. Kita akan membacakan pokok doa dari GMI Pemuda dan Remaja GMI Korintus Cibubur. Akan didoakan oleh GMI Bethlehem Jonggol. Begitu juga sebaliknya GMI Bethlehem Jonggol akan mendoakan GMI Korintus Cibubur. Untuk pokok doa GMI Korintus Cibubur yang pertama, doakan agar pemuda dan remaja terpanggil dan tetap konsisten dalam pelayanan misi. Yang kedua, doakan pertumbuhan iman pemuda dan remaja supaya tetap setia di dalam melayani Tuhan. Yang ketiga, doakan untuk kesehatan, pendidikan, serta pekerjaan para pemuda dan remaja. Untuk pokok doa pemuda dan remaja GMI Bethlehem Jonggol, yang pertama, tolong doakan untuk pengurusan perizinan gedung gereja supaya Tuhan lancarkan dan agar panitia yang mengurus perizinan bisa terus semangat. Yang kedua, doakan untuk para pemuda-pemudi remaja di GMI Bethlehem Jonggol agar semua rajin ikut ibadah dan semangat ikut dalam persekutuan. Yang ketiga, berdoa supaya para pemuda dan pemudi serta remaja agar Tuhan menolong mereka dalam pembelajaran di sekolah. Untuk GMI Makedonia Jakarta akan mendoakan GMI Logos Jakarta, begitu juga sebaliknya GMI Logos Jakarta akan berdoa untuk pemuda dan remaja GMI Makedonia.
Pokok doa GMI Makedonia. Yang pertama, doakan untuk kesehatan pemuda remaja Makedonia, secara khusus yang sedang mengalami kelemahan tubuh supaya Tuhan memberikan kesehatan. Yang kedua, berdoa untuk pertumbuhan iman supaya boleh semakin bertumbuh, bahkan pelayanan di tengah-tengah remaja dan pemuda. Yang ketiga, berdoa untuk pemuda Makedonia yang sedang skripsi akan sidang dan sedang mencari pekerjaan supaya Tuhan tolong. Yang keempat, berdoa untuk pemuda dan remaja dalam persiapan ujian, baik di perkuliahan maupun sekolah. Yang kelima, doakan dalam persiapan talk show bulan depan di ibadah pemuda remaja Maul 10 agar para pelayan, para narasumber bisa bersiapkan pelayanan dengan penuh hikmat. Untuk pokok doa pemuda dan remaja GMI Logos, yang pertama, doakan yang kuliah online supaya dapat mengikuti dengan baik, dan yang sedang mengerjakan tugas akhir supaya diberi hikmat menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang kedua, bagi yang masih mencari pekerjaan dapat menemukan pekerjaan yang sesuai kehendak Tuhan, dan bagi yang memiliki usaha dapat diberkati dalam usaha dan diberikan jalan keluar jika ada kendala. Yang ketiga, bagi yang WFO dijauhkan dari penyakit dan disertai dalam perjalanan, dan bagi yang WFH atau WHO diberi hikmat dalam menyelesaikan pekerjaan. Terlebih karena keterbatasan keadaan, seringkali ada miskomunikasi antar kolega atau pekerjaan yang tidak mencapai target oleh karena situasi sulit. Yang keempat, berdoa untuk kesehatan dari para pemuda dan remaja. Yang kelima, berdoa untuk pemuda untuk mau dan terus setia dalam ambil bagian dalam pelayanan di gereja. Untuk pokok doa dari GMI Sola Gracia akan didoakan oleh GMI Anugerah Bekasi. Begitu juga sebaliknya, GMI Anugerah Bekasi akan mendoakan pokok doa pemuda remaja GMI Sola Gracia. Pokok doa GMI Sola Gracia yang pertama, kesehatan jasmani dan rohani pemuda remaja GMI Sola Gracia. Yang kedua, studi, kegiatan, dan pekerjaan remaja pemuda GMI Sola Gracia supaya Tuhan tolong. Yang ketiga, agar semua pemuda remaja semakin semangat di dalam melayani Tuhan. Yang keempat, untuk kebutuhan material agar dicukupkan setiap kebutuhan pribadi. Untuk pokok doa GMI Anugerah Bekasi, yang pertama, masa-masa pemuda dan remaja supaya dalam pergaulan yang baik dan menjadi berkat. Yang kedua, semangat di dalam persekutuan dan motivasi yang benar di dalam melayani Tuhan, bahkan regenerasi di dalam pelayanan Tuhan. Yang ketiga, studi pemuda dan remaja supaya Tuhan memberkati dan biaya yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Yang keempat, pemuda yang mencari pekerjaan supaya Tuhan sediakan sesuai dengan talenta. Untuk pokok doa dari GMI Filipi Jakarta akan mendoakan GMI Makedonia Balaraja Banten. Begitu juga sebaliknya, GMI Makedonia Balaraja Banten akan mendoakan GMI Filipi Jakarta. Saya akan membacakan pokok doa dari GMI Filipi. Yang pertama, bantu doa untuk teman-teman yang harus bekerja atau beraktivitas di luar rumah agar tetap terlindungi dari COVID-19. Yang kedua, bantu doa untuk teman-teman yang sedang sekolah atau kuliah agar tetap fokus, baik masih melalui online atau yang sudah tatap muka. Yang ketiga, bantu doa untuk teman-teman yang sedang mencari pekerjaan agar segera mendapat pekerjaan yang sesuai. Yang keempat, bantu doa agar teman-teman semakin semangat di dalam melayani Tuhan. Untuk pokok doa pemuda remaja GMI Makedonia Balaraja Banten, yang pertama, bantu doa untuk teman-teman yang harus bekerja, beraktivitas di luar rumah agar tetap terlindungi dari COVID-19. Bantu doa juga untuk teman-teman yang sedang sekolah atau kuliah agar tetap fokus, baik masih online atau yang sudah tatap muka. Yang ketiga, berdoa untuk teman-teman yang sedang mencari pekerjaan. Yang keempat, berdoa untuk teman-teman supaya semakin semangat dalam melayani Tuhan. Untuk pokok doa dari GMI Filipi Lampung akan didoakan seluruh pengurus Komisi Pemuda Remaja Maul 10, serta juga untuk teman-teman yang belum mengirimkan pokok doa. Sebelumnya saya akan bacakan dulu pokok doa dari GMI Filipi Lampung. Yang pertama, doakan untuk ujian biar Tuhan memberikan hikmat. Yang kedua, berdoa untuk pemuda-pemudi yang mencari pekerjaan agar Tuhan berikan yang terbaik. Yang ketiga, doakan untuk pemuda-pemudi yang sedang mencari pasangan hidup agar diberikan yang seiman. Berdoa juga kita para pengurus komisi minta tolong didoakan untuk GMI 9 Bandung supaya Tuhan menolong pemuda dan remaja, bahkan juga yang kedua GMI Manuel, GMI Agape, GMI Yesus Penyelamat, bahkan juga pemuda remaja yang ada di cabang jemaat, yaitu GMI Anugerah cabang jemaat Bulu Indah Bali, GMI Filipi cabang jemaat Sungai Gelam Jambi, GMI Filipi cabang jemaat Mangsang Palembang,
GMI Yesus Penyelamat, Cabang Jemaat Padang Pio, Kalimantan Barat, GMI Makedonia Tiga Raksa, GMI Filipi Kampung Pulo. Kita akan berdoa. Saya minta untuk audionya boleh dibuka, teman-teman semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur dan berdoa Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk GMI Filipi Lampung. Kami berdoa terus untuk Tuhan memberikan hikmat dalam pemuda remaja Tuhan, dalam masa pemuda dan remaja, supaya Tuhan tambah-tambahkan hikmat kebijaksanaan Bapa, supaya mereka boleh memiliki persekutuan yang baik di dalam Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemuda-pemudi yang sedang mencari pekerjaan di GMI Filipi Lampung. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik, yang sesuai dengan talenta yang daripadamu Bapa, dan tepat pada waktu Tuhan. Berdoa juga untuk pemuda-pemudi yang sedang mencari pasangan hidup di tengah-tengah pemuda GMI Filipi yang sudah cukup umur Bapak. Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup yang seiman, sepadan yang datang dari Tuhan dan tepat pada waktu Tuhan. Bahkan teman-teman kami juga berdoa untuk GMI Nain, GMI Immanuel, GMI Agape, GMI Yesus Penyelamat, pemuda dan remaja yang ada di sana. Tuhan senantiasa menolong, memberkati, supaya Tuhan memberkati setiap persekutuan pelayanan yang ada. Bahkan juga cabang jemaat baik GMI Anugerah cabang Bulu Indah di Bali, GMI Filipi Sungai Gelam Jambi, GMI Filipi Mangsang Palembang, GMI Yesus Penyelamat Padang Pio Kalimantan Barat, GMI Makedonia Tiga Raksa, GMI Filipi Kampung Polo. Semua Bapak GMI Mawil 10, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan, secara khusus pemuda dan remaja. Kiranya Tuhan yang menolong, memberkati masa muda dan masa remaja, untuk bungkus pergaulan kami dengan pergaulan yang dari Tuhan. Jauhkan dari pergaulan yang sia-sia Bapak, bahkan masa depan kami semuanya ada di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh teman-teman yang tidak bersama dengan kami. Engkau tahu pergumulan kesibukan mereka, biarlah Tuhan juga yang ada di tengah-tengah mereka, dan mereka tetap memiliki persekutuan pribadi bersama dengan Tuhan. Bapak yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah pandemi saat ini, Tuhan kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi bersama dengan seluruh jajarannya. Tuhan yang menolong, memberkati, menaruh hikmat kebijaksanaan sampai tingkat RT RW Tuhan. Secara khusus anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di bangku pemerintahan, supaya Tuhan menolong. Baik perekonomian, supaya lebih baik lagi Bapak, bahkan pembangunan, bahkan keamanan bangsa dan negara kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan juga kami teringat Tuhan, kami berdoa untuk pengadaan kantor sinode Bapak, supaya Tuhan menolong, Tuhan yang mencukupkan, supaya dana-dana yang dibutuhkan Tuhan cukupkan, bahkan seluruh jemaat, seluruh GMI boleh ambil bagian dalam pengadaan kantor sinode ini Bapak. Bapak dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap pokok doa yang kami sampaikan. Biarlah semuanya Tuhan jawab tepat pada waktunya. Kami terus serahkan masa muda kami, masa remaja kami Bapak, bahkan semua hidup kami, masa depan kami. Biarlah rancangan Tuhan yang terbaik. Kami siap dipakai Tuhan lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Marilah kita menjadi muda-mudi yang peka terhadap suara dan panggilan Tuhan. Semakin dekat dan setia kepada Tuhan. Dan biarlah hidup kita dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Kita akhiri ibadah kita dengan pujian, Tuhan inilah hidupku. Kita semua bangkit berdiri.
serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita mengangkat pujian ini Tuhan. Katakan Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Kami mau menyerahkan hidup kami hanya kepadamu ya Tuhan. Bahkan segala cita-cita kami, masa depan kami adalah milik-Mu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapa di surga, sesuai dengan pujian ini, satu kerinduan hati kami yang paling dalam, Tuhan pakailah kami menjadi alat di tangan-Mu Tuhan, membawa berita keselamatan kepada setiap suku bangsa, agar mereka mendengar bahwa Allah hadir ke tengah-tengah dunia melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah berkarya di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa dan yang telah bangkit dari antara orang mati sebagai satu kemenangan besar atas kuasa dosa dan maut. Inilah yang dinantikan oleh manusia berdosa di tengah-tengah dunia ini, berita kelepasan, berita keselamatan. Terima kasih Bapa. Sore hari ini kami sebagai orang-orang muda, remaja, pemuda GMI Mawil 10, Tuhan sudah menolong memberkati dalam seluruh rangkaian ibadah. Biarlah kami sebagai orang-orang muda dan hamba berdoa Tuhan, kiranya Tuhan pakailah mereka sebagai alat di tangan-Mu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka menjadi berkat di tengah keluarga, di tengah-tengah sekolah, perkuliahan, atau di tempat pekerjaan, atau di masyarakat di mana Tuhan tempatkan.
hidup mereka menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Dan kami mohon Tuhan memberkati kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, di dalam dan melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan dan persekutuan dari Roh Allah yang kudus kiranya turun menyertai dan memberkati kamu sekalian. Mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Silakan kalau ada pengumuman dari Ibu Ketua Komisi. Baik. Shalom teman-teman semua. Puji Tuhan, pada hari ini kita mengucap syukur, ibadah kita bisa berjalan dengan baik, itu semua karena anugerah Tuhan dan bukan suatu kebetulan kita bisa berkumpul bersama di tempat ini ya. Karena memang benar-benar firman Tuhan yang disampaikan sangat luar biasa ya untuk kita pemuda dan remaja. Baik, sebelum saya menyampaikan informasi untuk kedepannya, saya berikan waktu untuk bagian remaja. Tadi ada mau menyampaikan sesuatu, silakan. Nanti teman-teman jangan keluar dulu ya, kita akan ada foto bersama juga dan informasi berikutnya lagi nanti akan disampaikan. Ya, shalom semuanya. Saya Patricia mewakili tim remaja. Tadi karena break room belum closing di remajanya, mengucapkan terima kasih banget untuk adik-adik remaja yang tadi udah hadir. Ada dari Korintus, ada dari Logos, ada dari Makedonia, ada juga dari Filipi Lampung. Yang kakak belum sebut, mohon maaf ya. Tapi kakak berterima kasih banget untuk adik-adik yang hadir. Dan sekali lagi, untuk pemenang games tadi, itu ada dari Filipi Lampung, Gideon, selamat ya. Dan satu lagi temennya dari Korintus, itu namanya Marcel. Nanti boleh hubungin kakak. Tadi kakak udah kasih di chatnya nomornya untuk hadiahnya ya. Dan sekali lagi untuk teman-teman pemuda lainnya, untuk kedepannya pemuda sama remaja itu dipisah. Jadi mungkin bisa dibantu untuk mengingatkan adik-adik remajanya untuk ikut. Kalau misalnya di posternya kan pasti ada tuh lagi ada kegiatan remaja, supaya nanti adik-adik remajanya bisa break room kayak tadi, atau nanti untuk kedepannya bisa ikutlah event-event kita di remaja. Seperti itu aja dari kita. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Terima kasih untuk Kakak Patricia dan teman-teman tim remaja yang tadi sudah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Dan secara khusus juga terima kasih untuk Pak Pendeta Joel dan juga Kakak Maisi ya. Maisi yang tadi ada di Logos. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar aja, habis itu nanti informasi baru kita foto bersama, oke? Dari Filipi Jakarta, coba angkat tangannya ya, angkat tangannya aja sih, dada aja lah di kamera. Ini kameranya ditutup semua. Aduh, gimana nih? Gimana kita mau lihat muka-muka yang ganteng dan cantik-cantik ini? Yuk, diaktifin dulu yuk, nanti giliran foto buka. Sekalian ini yuk. Sekalian nanti persiapan buat foto. Yuk, pada buka yuk. Dari Filipi Jakarta tadi mana? Ada nggak Kak? Ada ya, ada. Dari Makedonia Jakarta. Dari Logos. Hey.
dari Anugrah. Oh iyalah tuan rumah. Terus dari Nine Bandung, jauh nih. Weh ada, itu ada. Terus dari Immanuel Jakarta, ada. Ikut juga. Oh iya ada Kamesi ya mewakili. Dari Filipi Lampung. Tadi ya ada ya yang menang ya. Mantap. Filipi Lampung. Agape Kota Wisata. Ikut aja ya, ikut. Biar semangat. Korintus Cibubur. Kita semangatin dari sini. Bethlehem Jonggol. Kayaknya tadi ada, ngeliat ada. Lalu Salagracia Jakarta. Terus Yesus Penyelamat. Tetap. Tiberias Jakarta. Ada. Lalu cabang jemaat Mawel 10. Nih luar biasa juga nih. Kita dapat teman-teman dari cabang. Dari Bulu Indah, Bali. Ada. Yang mewakili dari Anugrah. Filipi Sungai Gelam dari Jambi. Ada. Filipi Mangsang dari Palembang. Wah banyak juga ya ternyata ya. Terus Yesus Penyelamat Padang Pio, Kalimantan Barat. Itu cabang-cabang kita. Jadi teman-teman bisa tahu ya. Makedonia Tiga Raksa, Banten. Tadi ada hadir. Lalu Filipi Kampung Pulo, Jakarta. Ya, terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Kiranya ke depannya bisa lebih aktif lagi. Ayo ajak teman-teman pemudanya dan adik-adik remajanya karena kita akan membuat ibadah ini dalam 2 sesi itu ya, yang pemuda dan remaja. Nah, untuk informasi ke depan, bulan depan akan tuan rumahnya adalah Makedonia. Nanti bentuknya adalah berupa persekutuan dan talk show. Talk show-nya adalah tentang kesehatan. Nah, agak dibocorin dikit ya. Nanti ada tentang kesehatan umum dan kesehatan gigi. Jadi ini bisa disebarkan juga nanti ke teman-teman semua yang pengen tahu lah tentang kesehatan, silakan hadir di tanggal 22 Mei. Jadi ditandai ya teman-teman, jangan sampai dilewatkan karena ini jarang-jarang kita buat ada talk show. Jadi ini bisa nanti berinteraksi bersama untuk kesehatan-kesehatan yang akan disampaikan nanti. Dan untuk teman-teman pemuda remajanya bisa disampaikan ya. Bahkan mungkin ya mungkin orang tua ada yang mau ikut juga silakan. Oke, itu aja infonya. Ada lagi dari tim ibadah? Oh ya, kita akan foto bersama. Silakan teman-teman buka kameranya. Ya, yang ada di sini.